Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Ayyuhatullab as-salihuna lil madrasatil ibtidaiyati at-takamuliyati, harapan bunda bihadhil fursah al-mubarakah hayya nata'allam 'anil lughatil arabiyyah ma'an. Baik anak-anak siswa-siswi SDIT Harapan Bunda yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Insyaallah kabar kalian baik ya. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dengan Pak Tajudin untuk belajar bersama tentang bahasa Arab. Nah, materi apa yang akan kita pelajari? Kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian dan dirahmati oleh Allah, tema atau judul pelajaran kita kali ini adalah Ghurfatul Mudzakarah. Jadi tema materi kita adalah Ghurfatul Mudzakarah. Kalau kemarin kita membahas tentang Ghurfatul Julus, artinya apa? Ya betul, artinya ruang tamu. Sekarang kita bahas tentang ruang belajar. Sebelum kita membahas lebih jauh kosakatanya, kita bahas dulu kata Ghurfatul Mudzakarah. Nah, Ghurfatun sama kemarin juga ada ya, artinya adalah ruang atau ruangan. Yang selanjutnya adalah Mudzakaratun atau mudzakarah ya, artinya adalah belajar ya. Jadi di sini anak-anak biasanya ketika mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, biasanya di rumah ada tempat tersendiri ya, atau space tersendiri ya, itu bisa disebut dengan ruang belajar. Tidak harus ruangan yang berbentuk kotak seperti ruang kamar tidur, tidak harus ya. Yang penting space atau tempat kecil lah mungkin untuk anak-anak belajar ya. Nah, di sini kata mudzakarah, nah ini ada tambahan kosakata lagi, zikrun ya. Kata mudzakarah dan kata zikrun itu masih satu akar kata ya, masih satu sumber kata ya. Kok bisa? Ini lihat ada huruf yang sama, dzal ini ada sama ya, kaf sama, dan ra ya. Berarti kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama ya. Zikrun artinya berzikir. Nah, ngomong-ngomong tentang kata zikir atau berzikir, ini ada di dalam salah satu surah dalam Al-Qur'an. Nih, ayatnya seperti ini, tepatnya pada surah Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'du ayat ke-28. Ayatnya seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Nah, ini salah satu ayat yang di dalamnya terdapat kata zikrun ya. Kenapa kita bahas ini? Nah, kita bahas dulu, nanti kita akan tahu. Alladzina amanu. Nah, ternyata ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, petunjuk dari Allah ya. Orang-orang seperti apa sih yang mendapatkan petunjuk dari Allah? Yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman tentunya. Wa tatma'innu qulubuhum ya, di mana hati mereka itu merasa nyaman dan tentram bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah, atau bidzikrillah dengan mengingat Allah. Jadi kata zikrun atau zikir bisa diartikan dengan mengingat ya. Anak-anak ketika setelah sholat fardu, sholat wajib, mungkin berzikir ya. Berzikir tidak hanya diucapkan dengan mulut saja ya, tetapi hati kita juga
ingat ya, menuju kepada Allah ya. Yang kita ucapkan itu siapa? Nama Allah tentunya, bukan nama orang, bukan nama teman kita ya. Kalau kita berzikir tentunya menyebut nama Allah. Nah, ketika kita menyebut nama Allah, kita juga harus ingat, tidak hanya mengucapkan saja ya. Nah, kalau kalian bisa melakukan seperti itu, maka insya Allah hati kalian yang mengingat Allah akan diberikan ketentraman dan kenyamanan. Amin Allahumma amin. Kita lanjut membahas ayatnya. Ala bidzikrillahi, ala, ingatlah, remember please, bidzikrillahi, dengan berzikir atau mengingat kepada Allah, tatma'innu, artinya merasa nyaman, merasa tentram, al-qulubu, hati ya, hati kalian nanti akan menjadi tentram dan nyaman. Ini tips untuk anak-anak apabila mungkin suatu saat mempunyai masalah, mendapati sebuah masalah atau mendapatkan musibah, maka obatnya adalah biar hati kalian tidak merasa galau atau tidak merasa gundah atau tidak nyaman. Tentunya kalau orang mendapat musibah biasanya hatinya akan resah ya. Maka obatnya yang paling mujarab adalah bukan ke dokter. Yang pertama adalah zikrullah, berzikir, mengingat kepada Allah ya. Siapa sih yang memberikan cobaan musibah ini? Tentunya Allah. Nah, di situ nanti pasti ada hikmah yang akan kita dapatkan, dan dari hikmah tersebut hati kita ya akan menjadi terang benderang, menjadi nyaman, menjadi tidak resah lagi ya. Itu tipsnya ya, tambahan saja. Setelah kita membahas ayat ini, nah kenapa kita membahas ayat ini? Di sini ada kata zikrun ya, jadi berzikir itu sama saja mengingat. Nah, dari pembahasan itu kita kembali lagi ke kata hurfatul mudzakarah ya. Kenapa menggunakan kata mudzakarah yang tadi bisa diartikan dengan mengingat ya? Belajar di sini dengan kata mudzakarah artinya belajar mengingat sesuatu atau informasi atau materi yang sudah pernah disampaikan oleh seseorang, baik itu orang lain, guru, teman dan sebagainya ya. Jadi kenapa menggunakan kata mudzakarah? Karena di sini fungsinya adalah, yang dimaksud adalah belajar sesuatu yang sudah pernah diketahui. Nah, lain halnya ketika anak-anak belajar di sekolah atau mempelajari ilmu atau pelajaran yang belum pernah dipelajari, yang mau dipelajari ya, atau yang akan diketahui, maka bahasa Arabnya bukan mudzakarah lagi tapi ta'allum ya, ta'allama ya, artinya sama-sama belajar tapi yang dimaksud berbeda. Kalau mudzakarah sudah pernah dipelajari, kita tinggal mengingat kembali materinya ya, murojaah, hampir sama kosakatanya. Nah, kalau ta'allum dari kata alim, allama, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman ya, belajar ya, mengetahui, mencari tahu sesuatu yang belum pernah dipelajari atau sesuatu yang baru kita ingin mencari tahunya ya. Itu tambahan saja kenapa kita membahas ayat ini ya. Zikrun, berzikir artinya mengingat, mudzakarah artinya belajar ya. Belajar di rumah itu tentunya sesuatu yang sudah disampaikan. Baik, kita lanjut membahas tentang kosakata, tentang benda-benda yang ada di dalam ruang belajar. Kita lihat bersama-sama kosakatanya. Kosakata apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tentunya kosakata tentang benda-benda yang ada di ruang belajar ya. Yang pertama kosakatanya adalah rofun, artinya adalah rak atau rak buku. Nah, di sini pastinya di ruang belajar kita, di rumah masing-masing ada yang namanya rak, tempat menyimpan buku ya, agar bukunya terlihat rapi dan nyaman dilihat. Nah, fungsinya untuk menata buku agar terlihat rapi. Nah, bagi anak-anak yang selesai belajar ataupun membaca buku-buku yang kalian punya, dibiasakan menata rapi kembali buku-buku tersebut ke tempatnya, ke tempat penyimpanannya atau ke tempat rak buku ya, agar terlihat rapi. Jangan dibiarkan begitu saja setelah selesai ya. Kosakata yang selanjutnya adalah misbahun ya. Misbahun artinya adalah
lampu. Nah, di sini bukan hanya lampu untuk belajar saja. Lampu belajar itu kecil ya. Nah, bisa saja kita artikan dengan lampu yang lain. Bisa lampu penerangan jalan, lampu penerangan di taman, lampu senter bahkan. Nah, pokoknya yang fungsinya untuk menerang ya. Tambahan lagi, mungkin anak-anak sering mendengar atau pernah mendengar seseorang yang bernama Misbah ya, mungkin teman kalian, saudara kalian atau kerabat kalian yang bernama Misbah, mungkin ada ya. Nah, berarti orang yang bernama Misbah itu, nama Misbah artinya adalah lampu ya. Itu tambahan saja. Nah, dari kata misbahun atau misbah di sini Pak Guru mencoba menghubungkan kepada satu kosakata yang sering kita dengar, yaitu kosakata nama dari salah satu sholat wajib ya, yang wajib kita laksanakan setiap hari, yaitu sholat apa yang mirip-mirip hurufnya seperti misbah. Iya betul, sholat subuh ya, dari kata subuhun. Nah, hurufnya sama. Di sini ada huruf shad, ada huruf ba, dan ada huruf ha. Subuhun ya. Nah, kenapa dinamakan dengan sholat subuh? Karena sholat subuh dilakukan di pagi hari ya, perpindahan dari gelap atau malam menuju ke pagi yang terang ya, makanya dinamakan sholat subuh. Nah, itu tambahan saja. Kosakata yang selanjutnya adalah komusun, artinya adalah kamus ya, gampang ya. Komusun artinya kamus, bisa kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, bahasa Belanda dan sebagainya ya. Yang penting kamus ya. Ini contoh pada gambar ini ada salah satu contoh kamus yang sangat familiar di Indonesia, sangat terkenal ini kalau di kalangan orang-orang yang belajar bahasa Arab, namanya Kamus Al-Munawwir ya, terjemah dari Arab menuju ke Indonesia. Ini disusun oleh Syekh Al-Munawwir, makanya kamus ini dinamakan Kamus Al-Munawwir sesuai dengan nama penyusunnya. Ini kamus ini sangat besar, jadi berat sekali nih kalau dibawa ya. Pak Tajudin punya, tebalnya sekitar 10 cm ya. Baik, kosakata yang selanjutnya adalah kitabun. Kitabun artinya adalah buku ya, bukan buku biasa tapi buku bacaan. Ini contohnya pada gambar ini adalah buku paket bahasa Arab untuk kelas 5. Nah, jadi kitabun artinya buku yang di dalamnya terdapat materi-materi pelajaran atau informasi yang dapat kita pelajari, itu namanya kitabun ya. Yang selanjutnya adalah kurrosatun. Beda dengan kitabun. Kalau kurrosatun itu buku yang fungsinya, ini buku tulis, fungsinya untuk kita tulis di dalamnya, tulisi di dalamnya, atau buku catatan. Ya, jadi bedanya kalau kitabun sudah ada tulisannya di dalamnya, kita tinggal membaca dan mempelajarinya. Sedangkan kurrosatun atau bahasa Inggrisnya notebook ya, itu fungsinya kita untuk mencatat informasi, ilmu atau materi-materi yang perlu kita catat, namanya buku tulis. Nah, ngomong-ngomong tentang kitabun, ini ada satu kosakata tambahan ya. Kitabullah artinya Al-Quran. Kitabullah artinya buku Allah ya. Yang kita maksud dengan kitabullah adalah Al-Quran. Jadi anak-anak kalau sering mendengar kata kitabullah, berarti yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, kenapa disebut dengan kitabullah kok tidak kurrosatullah? Jawabannya apa? Karena Al-Quran itu sudah ada tulisannya, karena itu wahyu yang sudah diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal membacanya setiap hari, mempelajarinya setiap hari ya. Jangan lupa, tidak hanya membaca saja, kita pelajari artinya dan kemudian kita amalkan ya. Maka kitabullah bukan kurrosatullah ya. Ingat, kitabullah ya, bukan kurrosatullah. Kalau kurrosatullah berarti kosong ya. Kitabullah. Atau mungkin kita sering mendengar kata kitab suci Al-Quran. Nah, menggunakan kata kitab ya, bukan
kurosah ya, kitab suci Al-Quran, artinya sebuah buku yang sudah ada materi atau tulisan di dalamnya. Nah, kosakata yang selanjutnya yang terakhir adalah majallatun. Nah, sama dengan artinya majalah ya. Majallatun artinya majalah. Bedanya apa dengan kitabun, Pak? Nah, majalah itu biasanya berisi tentang materi-materi yang update ya, yang terbaru ya. Hampir mirip dengan koran, cuman ini lebih tebal ya. Nah, ini biasanya berisi banyak pendapat atau pemikiran orang-orang tertentu yang ditulis untuk disampaikan kepada orang lain atau dipublish kepada orang lain itu ya. Itu tambahan saja. Nah, demikianlah kosakata yang kita pelajari pada hari ini, benda-benda yang ada di dalam ruang belajar. Nah, silahkan anak-anak nanti menghafalkannya. Mungkin sekarang sudah hafal, insya Allah, karena mudah sekali ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Semoga belajarnya anak-anak menjadi berkah, menjadikan anak-anak bertambah solih atau solihah ya. Jadi kalian belajar bukan untuk pintar, belajarlah agar anak-anak menjadi orang yang solih, akhlaknya menjadi akhlak yang baik ya. Demikian dari Pak Tajudin. Jangan lupa rajin sholat dan rajin mengaji ya. Mungkin ini saja. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Jika Pak Tajudin menyampaikan tadi ada banyak kesalahan, Pak Tajudin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.